guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Oh iya, selamat Natal ya. Kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau tahun ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, umur panjang untuk merayakan Natal walaupun masih masa pandemi. Guys, kalau videoku agak goyang-goyang dan naik turun, harap maklum karena aku sedang ada di dalam kereta api dan momen ini aku gunakan untuk membuat video sharing-sharing kepada kalian biar suasananya beda gitu guys. Ya. Guys, aku punya pertanyaan nih. Bisakah Allah menyelamatkan manusia tanpa kelahiran Yesus? Jawabannya adalah sangat bisa. Karena Allah yang kita sembah ada Allah yang berkuasa, maha kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tetapi Kristus memang harus datang menjelma sebagai manusia untuk menunjukkan bahwa kematiannya di kayu salib adalah penebusan yang sejati. Kita diselamatkan karena darah Yesus yang suci mulia, bukan oleh darah binatang seperti yang dilakukan oleh para umat manusia di zaman-zaman dahulu guys. Nah, itu sedikit tentang Natal ya guys ya. Aku juga mau sharing-sharing nih guys, tapi bukan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Aku mau sharing-sharing gini loh guys, dari pertanyaan, kenapa sih Allah memilih Maria sebagai alat dan bagian dari rencananya untuk melahirkan Kristus, Sang Juru Selamat ke dalam dunia? Kenapa aku mengangkat hal ini guys? Agar kita bisa meniru karakter Maria, sehingga kita juga bisa menjadi alat-alat dan menjadi rencana Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, dan Dialah satu-satunya Juru Selamat. Haleluya guys ya, amin ya guys ya. Biar kita juga bisa dipakai oleh Tuhan guys. Sharingku ini aku ambil menjadi 3 ya guys. Kenapa Allah memilih Maria menjadi alatnya? Yang pertama adalah bahwa Maria itu mendapatkan kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Itu terlihat di dalam perkataan malaikat ketika malaikat mengunjungi Maria, dan malaikat itu mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Dan di ayat yang lain juga mengatakan bahwa jangan takut hai Maria, karena engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi memang Allah memilih Maria hanya karena kasih karunia-Nya di dalam kehidupan Maria ya guys ya. Nah, yang kedua adalah bahwa Maria sungguh-sungguh percaya penuh, percaya total akan rencana Allah dan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Dan itu bisa terlihat di dalam jawaban Maria ketika malaikat Gabriel menyampaikan berita yang luar biasa itu kepadanya. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu." Itu guys, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa Maria masih perawan guys. Ini penting guys. Kenapa? Karena nubuatan-nubuatan sebelum di dalam perjanjian baru yang ada di dalam perjanjian lama itu sudah ada yang menubuatkan bahwa seorang anak darah akan mengandung. Anak darah di sini adalah menunjukkan bahwa dia masih perawan ya guys. Dan Maria pada waktu malaikat Tuhan datang kepadanya menyampaikan kabar yang luar biasa itu, dia masih perawan. Walaupun pada saat itu dia sudah bertunangan dengan Yusuf, tetapi dia tetap menjaga kekudusan hidupnya, dan ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang aku bisa tangkap kenapa Allah Bapa memilih Maria adalah dari 3 hal itu ya guys. Dan sharingku yang lebih mendalam lagi adalah tentang alasan yang kedua, yaitu ketika Maria sungguh-sungguh percaya penuh, percaya total kepada seluruh kehendak Allah. Guys, kita kan mau memasuki tahun baru nih guys ya. Tentu akan banyak hal terjadi di tahun yang baru yang kita belum ketahui. Tetapi mari guys, kita mempunyai karakter seperti Maria. Kita percayakan seluruh masa depan kita kepada Allah yang hebat dan luar biasa itu. Kita taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Nya. Kita membiarkan Roh Kudus bekerja dan mengambil alih semuanya. Kita percaya total, kita percaya teguh kepada kemahakuasaan Tuhan, kepada kehebatan Tuhan, dan kepada kesanggupannya menjaga hidup kita, memelihara hidup kita, dan membimbing kita, dan memegang tangan kita, memegang hidup kita di masa-masa ke depan, di masa tahun baru yang belum kita tahu. Tentu ini akan sangat menyenangkan hati Tuhan guys. Dan ketika kita merayakan tahun
Natal tahun ini, mari kita juga mengambil komitmen untuk terus menjaga kekudusan hidup kita, guys. Kita terus taat kepada kehendak Tuhan, kita terus menjadi pelaku-pelaku firman, kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tentu ini akan sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan, dan di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan juga bisa memakai kita menjadi alatnya, menjadi bagian dari rencananya untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan. Oke guys, itu perenungan kita ya. Mari kita tiru Maria di dalam seluruh ketaatannya, di dalam seluruh iman percayanya, dan dia sanggup menjaga kekudusan hidupnya sehingga Allah berkenan akan hidupnya dan memilih dia untuk melahirkan juru selamat. Mari guys, kita mungkin tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita meniru Maria guys, tentu Tuhan punya rencana yang indah juga bagi kita, dan semuanya itu akan tergenapi, dan itu semua akan menjadi kepujian, kesenangan bagi Tuhan, karena kita sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu ya guys ya sharingku. Sampai ketemu dengan aku Uli di kereta api, bersama hal-hal kecil di sekitar kita. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys. Jesus bless you.